Senang sekali saat ini saya boleh menjumpai kembali setiap Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya yakin semua kita saat ini boleh dalam keadaan yang sangat amat baik. Meskipun di tengah-tengah pergumulan kita yang mungkin belum selesai, tapi kita tahu satu hal, bahwa di dalam Tuhan Dia sanggup untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Sanggup, kami datang di hadapan-Mu saat ini karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Di tengah-tengah persoalan masalah yang masih ada dan akan selalu ada dalam kehidupan kami cuma mengandalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami butuh segala sesuatu yang daripada-Mu. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Semua itulah yang menghidupi kami sampai hari ini. Di tengah-tengah tekanan, masalah dan persoalan kami. Kami mau menyerahkan waktu yang singkat di depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kita pada saat ini. Dan kami percaya ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka tidak ada perkara yang terlalu berat bagi kami untuk dapat kami jalani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama dan kami letakkan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dirasa atau tidak dirasa, sudah sekian bulan kita menjalani pola hidup yang berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Hari-hari ini tantangan dan tekanan semakin besar dan semakin berat dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa jangan takut, sebab kita tidak pernah menghadapi semuanya sendirian. Di saat kita merasa sudah tidak sanggup, ingatlah kita punya Tuhan yang selalu sanggup untuk menolong dan membuka jalan bagi kita. Bagian kita adalah menguatkan hati kita dan teguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saat ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saya mau ajak kita memperkatakan setiap kata ini kepada jiwa kita masing-masing. Kuatkan hatimu, teguhkan iman. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, biarlah kita boleh memperkatakan ini dengan segenap iman percaya kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 6 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan saat ini. Sekali lagi dari kitab Yosua 6 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menegaskan kepada pembacanya seringkali bahwa jalan-jalan Tuhan sesungguhnya tak terselami oleh pikiran manusia. Itu tertulis di dalam Roma 11 ayat yang ke-33. Kisah kejatuhan Yeriko yang baru saja kita baca bersama adalah salah satu contohnya. Mengapa Tuhan tidak langsung saja meruntuhkan tembok kota itu dengan kekuatan yang dahsyat? Mengapa harus disuruhnya orang Israel mengelilingi kota itu sampai 7 hari? Apakah sulitnya bagi Tuhan untuk meruntuhkan Yeriko setelah dikelilingi bangsa Israel dalam 1 hari saja? Jangankan dalam 1 hari, sekejap pun Tuhan bisa langsung meruntuhkan tembok Yeriko itu. Sebagai jawabannya, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat ke-30 tadi mengatakan bahwa waktu 7 hari itu bersangkut paut dengan iman orang Israel. Tetapi dia memutuskan untuk memberi jangka waktu yang agak panjang untuk melatih iman umatnya. Jadi kalau Tuhan memberikan jangka waktu yang panjang bagi kita, entah itu untuk menunggu jawaban doa, entah itu untuk mengalami pertolongannya, semua itu tujuannya untuk melatih iman kita. Jadi setiap kali orang Israel berjalan keliling selama 7 hari itu, tembok-tembok Yeriko yang masih berdiri kokoh seakan-akan menantang iman mereka. Benarkah Tuhan akan merobohkannya? Syukurlah mereka bersabar dan tidak undur. Kalau saja di hari kedua atau hari ketiga bahkan sampai hari yang ke-6 mereka belum melihat segala sesuatu terjadi, semuanya seakan-akan tidak ada artinya, mungkin saja mereka undur. Tetapi mereka begitu sabar dan taat kepada perintah Tuhan. Tembok-tembok tebal itu akhirnya runtuh, sehingga penulis Ibrani di kemudian hari dapat bersaksi bahwa itu terjadi karena iman. Saat ini Bapak Ibu Saudara, barangkali Tuhan sedang membuat kita melewati waktu yang panjang untuk mencapai sebuah sasaran. Mungkin saat ini Tuhan sedang membuat kita memasuki masa penantian yang begitu panjang atas jawaban dari doa-doa kita. Kita yakin Tuhan ingin kita mencapai hal itu. Tetapi kita bertanya-tanya, mengapa kita harus melalui waktu yang demikian panjang? Kuatkanlah hati dengan bercermin pada pengalaman bangsa Israel di Yeriko. Tuhan ingin kita bersabar, berketetapan hati, dan tidak undur.
Tuntunlah agar pada waktunya kita mampu melewati semua itu hanya karena iman. Sebab waktu seringkali menjadi guru terbaik yang diberikan Tuhan untuk melatih iman kita. Sekali lagi saya tegaskan, waktu seringkali menjadi guru terbaik yang diberikan Tuhan untuk melatih iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, kita mau memperkatakan iman percaya kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi dengan iman. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tak akan pernah sedetik pun Engkau meninggalkan, Engkau membiarkan. Tak akan pernah kami berjalan
sendirian, tak pernah dibiarkan bergumul sendiri. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sudah lelah dan mau menyerah, kalah, bertahanlah. Jangan-jangan kita baru 1 kali putaran atau 2-3 kali putaran, atau mungkin kita sudah sampai di 6 kali putaran. Tinggal 1 kali lagi putaran, engkau akan melihat keajaiban karya tangannya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Kuatkan hatimu, teguhkan iman percayamu kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk menopang kita. Itu sebabnya mari sepenuhnya kita serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangannya. Sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa tidak ada apapun yang terjadi hari ini yang Engkau dan kami tidak dapat atasi bersama-sama. Inilah permohonan kami, supaya Engkau memberi kami damai-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi tenang dan tidak panik dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang ada di depan kami hari ini. Biarlah kami boleh tenang seperti Engkau, berkata kepada setiap kami, tenanglah, diamlah. Beri kami hikmat sehingga kami dapat melihat masalah kami sambil memandang kekuatan yang ada padamu, yang sanggup mengubah segala sesuatu, bahkan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas perlindungan-Mu sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tenang bersama.